Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dayumi Ranjani, absen 16. Perkenalkan, nama saya Niputu Tresna Dewi, absen 29. Sekarang kami akan menjelaskan ringkasan bab 4 informatika. Praktikal lintas bidang merupakan sebuah cara mengukur kemampuan untuk menggabungkan pengetahuan yang telah dipelajari sebelumnya untuk membuat atau mengembangkan artefak komputasional. Hal ini dilakukan karena artefak komputasional tidak dapat lepas dari kehidupan sehari-hari. Selain itu, artefak komputasional terus berkembang untuk membantu manusia menyesuaikan permasalahannya. Dalam era digital yang terus berkembang, mengembangkan artefak komputasional yang baik menjadi artefak komputasional merupakan produk komputer yang berkaitan erat dengan teknologi. Artefak komputasional dapat diciptakan dengan mengkombinasi dan memodifikasi artefak-artefak yang sudah ada sebelumnya. Artefak komputasional dapat berupa kode program, gambar, suara, video, aplikasi, web, dan lain-lain. Perkembangan artefak komputasional program, visualisasi, simulasi, animasi digital, sistem robot, dan lain-lain. Artefak komputasional digunakan dalam pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah robot, mobil, drone, Gojek, TikTok, Tokopedia, Twitter, dan telemedicine, e-commerce, dan lain-lain. Aplikasi-aplikasi video editing, 3D drawing, dan printing. Aplikasi perkantoran, software, ide, integrasi, development tools merupakan tools yang dapat dilakukan dalam pengembangan artefak komputasional. Perkembangan ini dapat membariskan dengan tools seperti Google Drive. Mengenal tools make-make. Make berasal dari kata make dan key. Make-make adalah papan sirkuit yang dapat berfungsi seperti keyboard dan dihubungkan dengan komputer tools. Ini merupakan temuan alat baru yang mudah digunakan oleh user, dapat menggantikan controller yang biasa menjadi lebih menarik. Bagian-bagian dari make-make adalah: 1. Terdapat 6 masukan bukan ground dan 6 lubang ground. Pada bagian depan, papan lubang bukan ground dapat digunakan untuk menggantikan tombol parah atas, kiri, bawah, kanan, spasi, dan klik lubang tersebut dapat dihubungkan dengan klik aligator. 2. Terdapat 12 masukan pada bagian belalang papan, yaitu 6 untuk tombol keyboard dan 6 untuk gerakan mouse yang dapat diakses dengan jumper atau kabel bantuan. Hal-hal yang dapat diperlakukan dalam praktek menggunakan make-make ialah: 1. Papan sirkuit make-make. 2. Kabel dengan klip aligator. 3. PC atau laptop dengan sistem operasi terbaru. 4. Benda yang digunakan untuk tombol, buah, penulis, penggaris, koin, dan lain-lain. Ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan menggunakan papan sirkuit make-make. 1. Membuat piano dengan mengakses aplikasi piano melalui link. 2. Menghubungkan benda-benda sekitar dengan menggunakan program bagas yang dapat diakses dari link. 3. Mengkombinasikan dengan program search untuk membuat alat musik sendiri. Yang kedua, pengembangan synthesizer. Synthesizer merupakan alat musik yang mampu membangkitkan audio dengan beberapa metode seperti frekuensi, modulation synthesis, subtractive synthesis, dan active synthesis. Synthesis biasanya dimainkan dengan keyboard atau dikontrol oleh sequencer. Untuk memproduksi suara synthesis memiliki 4 komponen utama, yaitu osilator, menerapkan gelombang suara, filter, mengubah gelombang suara menjadi timbre atau warna suara, amplifier, mengatur besar kecil gelombang suara sampai durasi volume setiap nada, dan modulation, mengkombinasikan gelombang suara agar menjadi satu frekuensi. Pengembangan ini dilakukan untuk membangkitkan suara atau musik yang dipicu dengan menekan tombol keyboard tertentu yang disambungkan dengan media berupa kertas, berarsir, grafit, dan media air berwarna dalam gelas. Contoh pengembangan artefak komputasional untuk menciptakan piano sederhana dengan media tertentu, berarsir, grafit, dan papan sirkuit make-make. Langkah-langkah yang dilakukan dalam membuat piano sederhana make-make adalah: membuat miniatur piano dengan kertas dan arsiran pensil 2B. Yang kedua, melakukan pemetaan nada dengan arsiran pensil dan tombol pada keyboard. Yang ketiga,
membuat kode dengan bahasa pemrograman Scratch dan menguji pemetaan nada pada Scratch. Yang keempat, menghubungkan kode tersebut dengan papan sirkuit make-make. Sekian dari penjelasan kami ucapkan Harama Santi. Om Santi Santi Santi.